Nama komika Panji Pragiwaksono kembali menjadi sorotan publik. Materi lawakan yang disampaikan di atas panggung dilaporkan ke kepolisian dan kini dalam tahap klarifikasi. Pelapor menilai ada unsur pidana dalam materi stand-up komedi yang dibawakan Panji berjudul Mens Rea. Kasus ini pun memantik perdebatan luas. Sebagian menilai komedi adalah ruang ekspresi, kritik sosial, bahkan cermin demokrasi. Namun di sisi lain, dipertanyakan apakah semua bentuk humor kebal hukum? Di tengah polemik ini, publik kembali dihadapkan pada persoalan kebebasan berekspresi versus penegakan hukum. Lantas, apakah materi komedi bisa memenuhi unsur pidana? Bagaimana seharusnya hukum memandang kritik dan satire di era demokrasi? Tim TV One mengabarkan. Seniman stand up komedian yang belakangan ini sangat ramai diperbincangkan, inisialnya P. Dia telah menebarkan isu-isu yang kurang positif gitu, telah merendahkan, menfitnah khususnya organisasi keislaman yang terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah. Lalu kemudian narasi fitnahnya adalah menganggap bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis yang terus kemudian ini disampaikan seolah-olah NU dan Muhammadiyah mendapatkan tambang begitu karena imbalan karena telah memberikan suaranya terhadap kontestasi pemilu yang kemarin. Nah, tentu ini kan sangat mencederai untuk saya wabil khusus dan teman-teman anak-anak muda NU dan Muhammadiyah. Begitu sih, Bang. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki. Ya. Saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip Mens Rea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip Mens Rea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip Mens Rea. Ya. Jadi kedepannya penyidik akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, kepada penyidik, rekan-rekan penyelidik. Kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi. Ya, memang saat ini prosesnya sudah masuk ke penyelidikan ya oleh Polda Metro Jaya. Mau nggak mau kan ini secara hukum memang tetap harus diproses. Betul. Panji juga sudah memberikan keterangan, begitu kan, pihak PP Muhammadiyah juga sudah memberikan klarifikasinya. Tapi kelanjutannya seperti apa itu kan pertanyaannya ya. Betul, ini harus berjalan dan beberapa hal yang memang disuruti oleh publik seperti ini kan hasil karya seni begitu ya. Apakah bisa kritik dalam bentuk seni ini dipolisikan begitu ya? Kita akan bahas nanti selengkapnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami. Iya, kita perkenalkan dulu satu persatu ya. Sudah hadir bersama kami ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, Penasihat Kapolri. Selamat pagi, Pak Ari. Sehat? Alhamdulillah. Juga sudah hadir ada Prof. Jamin Ginting, pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan. Prof, selamat pagi. Selamat pagi, Maria, Reza, sehat. Alhamdulillah. Oke, aku ke Pak Arianto tadi tuh. Publik menyoroti ini kan karya seni begitu ya. Tujuannya kritik. Kalau kita mundur ke tahun-tahun sebelumnya kan kita tahu ada Iwan Fals yang mengkritik lewat lagu begitu ya. Ini kan salah satu channelnya dengan bentuknya komedi begitu. Bisa gak sih hasil kritik itu dijadikan barang bukti kepolisian begitu Pak Arianto? Begini ya. Bukan masalah itu barang bukti apa tidak. Ya. Kenapa polisi itu memproses ini ya? Karena adanya laporan.
Jadi polisi kan tugasnya itu membela Kamtibmas, menegakkan hukum dan melayani. Tiga-tiganya itu masuk dalam hal ini. Ada orang lapor kepada polisi, itu artinya ada orang yang merasa dirinya itu terusik. Gitu. Yang 2 orang itu tadi merasa terusik karena apa? Dengan statement daripada Pak Panji ini mungkin ya menyinggung kelompoknya apa tidak itu, sehingga dia bikin laporan polisi. Nah, setiap ada laporan polisi itu, maka polisi harus melayani. Diterima laporannya apa? Nomor 1 akan ditanya, apakah ini laporan merupakan sudah laporan terjadi tindak pidana apa tidak? Kalau itu bukan, kalau hanya kegaduhan yang enteng-enteng aja, mungkin polisi hanya ngasih advice. Oh ini sebaiknya begini. Tapi kalau diduga ada tindak pidana, maka polisi harus nanya buktinya apa. Nah buktinya mereka kan dia ada rekaman-rekaman itu dan sebagainya. Nah dari situ kemudian polisi akan mengadakan penyelidikan. Penyelidikan itu adalah untuk mengumpulkan barang bukti atau saksi untuk menentukan apakah ada pidana apa tidak. Di dalam penyelidikan itu polisi bisa memanggil atau menanyakan atau apa mengumpulkan, tetapi tidak pakai upaya paksa. Disitulah polisi, kalau polisi sedang melakukan penyelidikan itu belum masuk kriminalisasi ini. Karena proses untuk itu justru penyelidikan itu harus teliti dilakukan oleh polisi. Untuk jangan sampai nanti si Panji itu dikriminalisasi. Syaratnya harus ada penyelidikan itu tadi. Dan juga keterangan dari sejumlah pihak semuanya itu ya. Termasuk tadi pernyataan dari masyarakat, dari Muhammadiyah, dari NU. Pasti nanti akan diklarifikasi oleh polisi dalam tahap penyelidikan ini. Termasuk Pak Panji juga akan diklarifikasi. Entah caranya diundang atau cuma pakai by phone atau apa. Yang penting polisi harus mengumpulkan keterangan apakah ini tidak pidana apa tidak. Nanti polisi dalam waktu tertentu ya, mudah-mudahan nggak terlalu lama karena ini gonjang-ganjing gini, polisi akan menentukan. Dan menentukannya dia tidak bisa sendiri Pak, mesti panggil saksi, keterangan ahli untuk menentukan Pak ini yang dilakukan Pak Panji itu apakah masuk pidana apa tidak. Disitulah nanti kemudian polisi akan menentukan, oh ini pidana apa tidak. Kalau bukan pidana berarti penyelidikan di stop, tapi kalau ini penyidikan pasti akan dikirim ke sana. Kurang lebih begitu. Jadi yang penting jangan sampai ya polisi melakukan penyelidikan ini sudah dianggap kriminalisasi. Bukan. Penyelidikan bukan termasuk proses. Karena ada gugatan, kemudian polisi kemudian harus melakukan berbagai prosesnya untuk nanti kecuali kalau polisi langsung menyidik, itu namanya kriminalisasi karena alat buktinya belum ada klarifikasi langsung penentuan begitu ya. Ini baru proses awal gitu kan kalau kata Pak Ari gitu. Tapi Prof Jamin, kalau kita lihat ya saudara, ini kan bagian dari show stand up comedy ya seorang Panji Pragiwaksono. Tapi sebenarnya bisa nggak sih, pertanyaan Reza tadi, materi stand up itu, materi komedi ini bisa tidak menjadi unsur pidana kalau kita melihat ke KUHP yang baru kita? Ya, kalau kita bicara tentang KUHP baru, ada 2 hal. Pertama adalah terkait dengan penghinaan terhadap subjek orang. Ada penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Ada penghinaan yang kedua kepada kelembagaan. Apakah dia organisasi, ya, DPR, MPR, nah itu kelembagaan. Nah saya kira sebagai suatu negara yang sudah maju seperti sekarang, dan banyak negara-negara seperti Belanda, itu sebenarnya sudah nggak ada lagi itu. Penghinaan-penghinaan itu nggak ada. Ya. Apalagi kalau modelnya kritik. Ini kan kita agak rancu. Nah, mana sebenarnya yang disebut sebagai penghinaan, mana dianggap sebagai kritik. Kalau ekspresi terkait dengan seni, budaya, karikatur, stand up comedy, film, dan segala macam, itu bagian dari seni. Jadi seni itu tidak boleh dibatasi ekspresi orang, lalu dijadikan sebagai dasar, itu bagian dari penghinaan. Nggak ada itu di negara manapun, ya. Nggak akan ditemukan namanya, kecuali negara yang absolut, ya. Negara-negara yang otoriter. Itu masih diatur. Tetapi negara-negara yang menjunjung demokrasi dan hak asasi manusia, kayak kita ini, itu harusnya diberi kebebasan. Justru dari situlah nilai-nilai korektif ya terkait dengan pemerintahan bisa timbul, ya, nggak ada peredaman. Makanya saya katakan, kalau presiden kan ada delik aduan, pemerintah juga delik aduan. Ini tiba-tiba ada masyarakat yang melaporkan, di mana masyarakat tersebut bukan representasi dari orang yang melaporkan. Nah itu dia. Secara laporan tuh tapi tetap bisa diterima ya Prof?
kalau laporan polisi harus menerima. Justru Apapun kalau itu. menolak akan jadi Iya, problem ya. Iya, dia harus Ternyata ya. menerima. Clear di sana Iya, ya. tetapi apakah laporan itu memiliki kekuatan hukum untuk dilanjutkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan? Tapi saya ingin menyatakan begini, ada juga laporan ditolak. Kenapa laporan ditolak? Karena bukan suatu perbuatan pidana atau kurang cukup bukti untuk ditindaklanjuti. Jadi sebenarnya ya dalam konteks di depan ini ya penerimaan laporan, nanti kan dia berdiskusi dulu. Kita ketahuilah tidak semua laporan polisi itu langsung naik ke penyelidikan, enggak semua. Ada yang namanya penyelesaian di situ, dimediasi di situ, atau dia bilang oh ini bapak kurang cukup bisa ditindaklanjuti. Jadi tingkatannya itu nggak selalu langsung ke penyelidikan. Tapi kata Pak Ari kan tadi harus memang ini prosesnya, harus minta keterangan saksi dulu, penyelidikan sampai berakhir, baru kemudian Lah, tidak kesimpulan. Kalau dalam kasus ini bisa tidak ini laporan karena langsung ditolak? publik sudah melihat ya, artinya sudah menjadi isu publik. Jadi polisi juga nggak berani kalau tidak menerima karena menyangkut suatu organisasi yang cukup besar, NU dan PP Muhammadiyah. Walaupun katanya dicatat namanya ya. Walaupun nanti, tapi kan dia harus klarifikasi. Betul. Dia bisa aja contohnya pimpinan NU atau Muhammadiyah menyatakan, oh bukan kami. Tapi itu kan berdasarkan keterangan yang disampaikan di luar dari penyelidikan kan gitu kan. Nanti silakan kalau memang bukan bagian dari itu dia memberikan keterangan. Artinya itu bisa diberhentikan. Jadi dalam KUHP yang baru kita, proses penyelidikan itu bisa dihentikan, tidak dilanjutkan. Kenapa? Karena orang yang berkepentingan tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kapasitas sebagai pelapor untuk mengatasnamakan organisasinya. Oke, Prof, yang cukup menarik adalah Panji seolah tahu bahwa ini akan menjadi bisa menjadi bumerang begitu ya, karena setiap ucapannya dia selalu menyebut menurut keyakinan saya ya. Kalau saya yakin kan Anda juga belum tentu begitu ya. Ini justru menggunakan kata-kata tadi bisa terjerat pidana atau justru memang seperti Panji bilang ini terbebas kan menurut keyakinan saya. Anda berkeyakinan beda juga nggak masalah. Iya, tentu pertama ini ruangnya dulu kita lihat. Ruangnya di mana sih? Ruangnya di ruang publik. Oke, ruang publik. Tapi waktu di ruang publik pada saat apa? Apa pada saat dia menghasut orang lain untuk kalau dia menghasut orang ayolah lagi balik kalau dia menghasut, teman-teman mari kita benci kepada ini karena dia begini-begini. Nah, itu penghasutan. Ada pasal tersendiri. Tapi dia enggak, ekspresi yang dia yakini dalam suatu ekspresi itu dia ungkapkan dalam suatu bentuk seni. Ya nggak bisa. Itu kan seni. Sama Anda bikin karikatur, contohnya Anda bikin karikatur sesuatu yang memojokkan sesuatu, itu kan karikatur begitu ya. Ya dulu banyak dibawa. Bahkan film-film kita, contohnya saya mohon maaf ada film-film yang lagi rame gitu ya. Itu banyak kok yang menyerempet-nyerempet tentang keagamaan. Tapi ya itulah namanya ekspresi ya. Jadi saya berharap ya polisi juga bijaksana untuk menjamin bahwasannya pelaku seni, pelaku ekspresi yang mengkritik pemerintah, namanya kritik itu tidak ada pidananya. Kritik tidak ada pidana. Tapi kalau namanya penghinaan, penghasutan itu ada pidananya. Dan kalau Anda melihat tapi dalam konteks show mens rea dari Panji ini ya, karena namanya juga sudah mens rea begitu ya, ada niat jahat begitu di sana. Tentu kita juga ingin melihat niatnya dari Panji kan ingin memberikan suatu pertunjukan lah ya untuk para penggemarnya begitu. Apakah ini juga sebenarnya sudah ada unsur pidananya ke sana karena maksud tujuan utama dari seorang Panji ini? Iya, kalau kita bicara unsur pidana itu terkait dua. Pertama namanya actus reus, itu perbuatan, ada mens rea seperti judulnya tadi, ada unsur kesalahannya. Jadi ada niat jahat di situ, unsur kesalahan. Perbuatan tanpa niat jahat nggak ada. Pertanyaannya, apakah stand up comedy ini memiliki niat jahat untuk menghasut dan menjatuhkan seseorang? Anda melihat itu tidak? Lah, harus ada buktinya. Apa? Contohnya, ternyata dia punya konspirasi dengan orang-orang tertentu atau sudah mempersiapkan sesuatu selain di stand up comedy, dia sudah membawa masa atau menghasut dengan brosur-brosur supaya orang anti pemerintah, benci pada presiden
Prabowo atau Gibran yang lagi ngantuk katanya gitu kan. Jadi itu bagian-bagian dari yang masif gitu. Menurut Anda tuh kritik atau justru ada mens rea di sana? Ya itu ya pasti kritik lah ya. Mens rea nggak ada unsur kesalahan. Saya jamin 100% kelihatannya nggak mungkin ada unsur kesalahan. Oke. Judulnya aja mens rea, tapi Judulnya isinya nggak mens rea begitu. Kan kalau ngasih judul emang harus menarik perhatian Iya, supaya orang beli benar. tiketnya gitu ya. Pak Rianto gimana? Ya, kalau itu tadi ya menunjukkan betapa tidak mudahnya untuk menentukan suatu perbuatan ini adalah masuk dalam unsur pidana apa tidak. Kan butuh keterangan-keterangan itu. Dia ngomongnya apa, tujuannya apa, kemudian apa yang diomongkan sesuai dengan bukti yang direkam. Itu harus betul-betul dipahami dan kemudian direkod oleh polisi yang menerima laporan itu. Nah, setelah dia menerima itu dengan lengkap, barulah dia bisa ngomong ini bisa saya teruskan atau ini nggak bisa karena begini-begini. Itu tadi, makanya tadi ya saya bilang ya, di samping klarifikasi pada yang terlapor, yang melapor, alat bukti, saksi-saksi yang disebut, kita juga manggil para ahli ya seperti Pak Profesor Jamil ini. Nanti di situ akan kita tanya, Prof, kalau udah kayak gini buktinya begini ini kurang lebih masuk nggak di dalam unsur ini? Nah, dari itulah kemudian polisi itu akan mengambil kesimpulan. Jadi bukan polisinya yang menentukan apakah ini. Makanya kalau ditanya tadi apakah masuk pidana, kalau saya pribadi nggak bisa menentukan karena apa? Saya nggak melihat buktinya. Saya belum tanya sama Pak Panjinya kan itu tadi kan, mensiranya itu tadi. Itulah di sini letaknya itu sebenarnya. Cuman yang ingin saya tegaskan tolong ya, kalau dalam proses penyelidikan itu bukan berarti kriminalisasi. Tindakan polisi menerima laporan itu bukan kriminalisasi. Justru kita itu menangkis jangan sampai Panji itu dikriminalisasi hanya dengan laporan dari 2 orang ini yang menurut ini tidak memenuhi syarat sebagai pelapor. Kira-kira begitulah. Ya, mudah-mudahan rakyat tidak jadi ramai. Jika sudah naik penyidikan, udah ada status tersangka, nah itu baru ya. Kriminalisasi. Pak Rianto, satu lagi yang cukup menarik perhatian publik adalah bukti yang diberikan dalam bentuk flash disk. Sedangkan kan ini tayangan secara streaming begitu. Berarti bukti yang diberikan tuh hasil bajakan dong. Gimana nanti mungkin Pak Rianto bisa klarifikasi kepada kami ya. Usai jeda tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.